Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Sebuah kesadaran di dalam sebuah hubungan itu penting banget ya sahabat kebahagiaan. Terutama dari ketiga unsur komponen cinta yang selalu Kevin bahas. Cinta memang tidak lepas dari ketiga komponennya, gairah, keintiman, dan juga komitmen. Dan bagaimana untuk energinya dia, seseorang yang masih terjalin hubungan dengan sahabat kebahagiaan? Apakah ada hal yang positif atau ada hal yang negatif? Nanti kita akan cek bersama-sama energinya seperti apa. Dan seperti biasa ya sahabat kebahagiaan, sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general, yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada. Dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelaah lagi tentang isi bacaan kartu kita hari ini. Kita akan cek bersama-sama seseorang yang sedang kamu pikirkan, seseorang yang masih terkoneksi dengan kamu. Kita akan cek untuk energi selanjutnya atau energi kedepannya. Dia bersamamu. Bagaimana untuk energinya? Dalam waktu dekat atau nanti? Sambil Kevin shuffle, merasakan energinya dulu ya. Orang yang sedang atau saat ini sedang kamu pikirkan, atau saat ini sedang ngejalin hubungan bersama diri dia. Kita akan cek bersama-sama. Seperti biasa, Kevin tarik dulu untuk signifikatornya menggunakan kartu Oracle. Kevin pakai kartu Cosmic Guidance Oracle. Kita cek untuk energinya dia seperti apa kepada sahabat kebahagiaan. Kartu yang pertama. Oke, sahabat kebahagiaan, ada kartu Speak Up. Sesuatu hal yang berkaitan dari kata-kata. Ada yang ingin dia utarakan kepada kamu. Dan Kevin melihat sahabat kebahagiaan. Dalam waktu dekat ini, orang ini akan menggapai kamu terutama dari kata-kata. Baik kata-kata yang menyejukkan, kata-kata indah, atau mungkin juga janji. Namun perlu diingatkan kita belajar dari sebuah janji. Ketika kondisinya dia lagi bangga, lagi happy banget sama kamu ketika dia berjanji, jangan mudah bersenang. Kita bisa menerima janji dari siapapun ketika kondisinya adalah netral. Ketika seseorang bahagia banget, happy banget, bangga banget mengutarakan kata janji, biasanya janji itu mudah sekali dilupakan. Karena ngikutin suasana hatinya yang lagi senang. Kalau suasana hatinya nggak senang ya, janji itu mungkin bisa dilupakan atau terabaikan. Sehingga sahabat kebahagiaan tidak akan lagi ngalamin hal-hal yang sifatnya adalah digantungkan. Namun berbeda dengan energi kartu Speak Up di sini. Mengindikasi bahwa orang ini akan jauh lebih intim kepada sahabat kebahagiaan. Dia sudah mulai menyadari tentang keberadaan kamu. Menggapaimu adalah bentuk kesadaran diri dia. Dia akan menuju ke hal-hal yang jauh lebih intim. Dari komunikasi-komunikasi yang kemarin kayaknya komunikasinya itu tersendat, lagi kurang fokus, komunikasinya lagi nggak baik, ya. Hari ini atau minggu-minggu ini akan tercipta sebuah komunikasi yang jauh lebih indah lagi. Oke, Kevin tangkap energi untuk judul tema kita hari ini. Karena kartu pertama ini sudah mewakili ya. Mewakili energi-energi dari kartu lain. Kita nggak tahu energi kartu lainnya seperti apa. Tapi Kevin masukkan temanya tentang sebuah kesadaran. Seseorang ini akan menggapaimu lebih intim. Intim lebih ke ranah komunikasi atau sikapnya dia kepada sahabat kebahagiaan. Berani mengutarakan sesuatu. Dan ini juga
energi sahabat kebahagiaan, ini kamu berani mengutarakan sesuatu kepada diri dia. Apapun yang kamu rasakan, apapun yang kamu unek-unekan, kamu bisa ngomong langsung sama diri dia. Jadi tidak ada lagi perasaan-perasaan yang tertahan. Ya, cinta adalah keterbukaan. Saling keterbukaan satu sama lain. Bisa saling sharing, bisa saling menceritakan gundah hati. Itu adalah sebuah cinta yang tulus, menerima apa adanya, melengkapi satu sama lain. Di dalam sebuah hubungan cinta atau hubungan aku dan kamu adalah cinta atau apapun itu, tentunya kita ini memang harus bisa mengisi hari-hari dengan perasaan apa yang kita rasa. Dan Kevin melihat gejolak batin dari diri dia, rasa sayang dari diri dia, sesuatu hal yang mengganjal di dalam diri dia akan diutarakan kepada sahabat kebahagiaan. Termasuk sesuatu hal yang tidak terungkapkan atau kamu cemaskan, dia akan speak up di sini. Dan mudah-mudahan ini bisa membuat sahabat kebahagiaan merasa semakin dekat dengan sosoknya. Dan paling banyak ini adalah dia yang secara energi ini jarang ngobrol, jarang mutarain apapun kondisinya. Di minggu-minggu ini, Kevin melihat dia akan semakin banyak mengutarakan apa isi hati dan perasaannya. Cukup didengarkan dan diperhatikan, jangan diabaikan, karena orang ini akan speak up sesuatu kepada sahabat kebahagiaan. Oke, untuk energi yang selanjutnya. Oke, percayalah dan yakin sebuah hubungan itu yang diawali dari cinta, yang diawali dari kebersamaan. Jika kalian percaya dan yakin ini adalah koneksi cinta yang luar biasa, maka semuanya bisa diperbaiki. Untuk kartu yang selanjutnya di sini tentang listen. Sebuah pembelajaran di dalam hubungan. Simbolnya ada sebuah vas bunga di mana vasnya ini pernah retak, pernah pecah, kemudian disambungkan kembali. Ya, sama dengan hati. Hati kamu mungkin pernah pecah, retak sama diri dia, disambungkan, tapi lukanya masih ada, bekasnya masih ada. Namun itu semua, jika kamu memiliki sebuah kebijaksanaan dalam hubungan ini bersama diri dia, maka kamu bisa melalui dari segala bentuk kesalahan, termasuk diri dia. Dia yang pernah memberikan sebuah luka batin kepada kamu, dengan sendirinya akan mencoba menggapai kamu di dalam sebuah keintiman sebagai bentuk rasa bersalahnya dia untuk menciptakan sebuah hubungan. Tapi jika sahabat kebahagiaan sudah ngerasain hati kamu sudah retak, pecah, dan masih ada bekas, maka salah satu caranya adalah dengan cara menyadari apakah dia adalah kebutuhan cinta kamu atau tidak. Namun Kevin melihat sahabat kebahagiaan, orang ini akan memperbaiki kepingan-kepingan dari komunikasi yang tidak membaik. Dia akan kembali untuk memperbaiki menjadi komunikasi yang lebih baik. Seakan-akan dia akan menggapai kamu di dalam sebuah keintiman, karena dia ngerasa bahwasanya dia benar-benar dicintai oleh kamu dan dia akan membalas rasa cinta ini kepada sahabat kebahagiaan. Mudah-mudahan energi di sini adalah energi perbaikan dari seseorang yang mungkin selama ini sudah kamu kenal cukup lama, dan kamu berharap di dalam doa kamu, di dalam afirmasi, segala sesuatunya akan kembali pulih. Dan di sini pergerakannya, ya, dia akan kembali pulih. Percaya dan yakin dengan kekuatan cinta kamu. Jika kamu memiliki komitmen yang kuat, percaya dan yakin keintiman yang rusak sekalipun bisa diperbaiki. Jika kamu merasakan dia adalah yang terbaik dalam hidupku, Kevin melihat pergerakannya cukup positif. Untuk energi yang selanjutnya, oke, sahabat kebahagiaan. Ya, musim memang sudah berganti. Sama halnya di musim kita saat ini, musim kemarau yang berkepanjangan. Kita adalah makhluk mikro. Alam semesta adalah makronya. Ya, memang terkadang musim juga akan mempengaruhi kondisi mikro, termasuk kita, makhluk hidupnya. Ketika musim berganti, ada sebuah sesi baru di dalam kehidupan kamu. New season of life. Akan ada sebuah musim baru. Akan ada sebuah perjalanan baru dalam kehidupan kamu bersama diri dia. Apakah jauh lebih hangat, jauh indah, jauh lebih indah? Ini semua berkat dari keintimannya dia yang ngerasa bahwa kau adalah kebutuhan cintaku. Aku akan mengganti musim kemarau di sini menjadi musim yang jauh lebih bisa hangat,
dan jauh lebih bisa memberikan sebuah kehidupan kepada diri kamu. Indonesia cuma punya dua musim. Musim kemarau, musim panas, dan musim hujan. Setelah musim hujan muncul, kurang lebih di antara bulan November di sini, Kevin lihat ya pergerakannya ini justru paling banyak dimulai di bulan November, terutama di bulannya Scorpio. Dia seseorang yang terasa adalah cinta sejati kamu, koneksi kamu. Dia akan memulai perjalanan yang jauh lebih intim kepada kamu, terutama dari ranah komunikasi. Karena perubahannya di sini akan membuat sahabat kebahagiaan harus bisa selalu bersyukur. Tuhan, terima kasih telah menghadirkan diri Dia yang membuat hari-hariku penuh dengan warna. Bersyukurlah di dalam cinta, karena itu adalah sesi baru kamu untuk bisa ngerasain sebuah kehidupan yang jauh lebih indah bersama Dia. Oke, untuk energi selanjutnya, let go. Oke, sahabat kebahagiaan, relax and release. Yang namanya masalah itu pasti akan bisa kita lalui ya. Kita coba cek deh sahabat kebahagiaan, kamu pernah gak punya masalah? Pasti pernah dong. Yang namanya hidup pasti masalahnya itu ada. Tapi kamu pernah gak coba lihat masalah terbesar kamu di masa lalu, di kemarin-kemarin, itu semua sudah dilewati dan sudah diatasi. Sama halnya kamu sama diri Dia. Walaupun ada sebuah permasalahan, ketika kamu percaya dan yakin aku akan menerobos ini semuanya, maka semuanya juga akan bisa kelar dengan sendirinya, tanpa perlu kamu bermuram durja, overthinking, negative thinking. Ini justru akan membuat energi kamu semakin keruh. Dan sadari, dari diri Dia pun juga sama, sadari. Dia menyadari bahwa sahabat kebahagiaan perlahan-lahan akan membuka hatinya Dia untuk lebih bisa memahami kamu. Simbolnya di sini cukup unik ya, di kartu Let Go ada sebuah benih. Ini adalah benih lotus. Benih lotus yang diterbangkan oleh angin, dan kemudian benih ini akan kembali tumbuh menjadi bunga yang baru. Bukan hanya lotus doang, tapi semua bunga-bunga yang terbang oleh serbuk bunganya dan kemudian bisa menjadi tumbuhan baru lagi. Ini adalah diri Dia akan kembali tumbuh, memunculkan sebuah harapan dan suasana yang jauh lebih intim. Relax and release di sini mengindikasi bahwa hubungan kamu sama diri Dia memang akan berakhir pada masa-masa sulit kamu, dan kemudian bisa merilis segala sesuatunya dengan damai, sukacita, dan kebahagiaan. Tapi berat Kevin, aku sama dia LDR, aku lagi sama dia lagi gini-gini banget. Percaya dan yakin, ketika kamu sudah mengklaim bahwa aku punya koneksi yang cukup besar sama diri dia, dia pun juga sama punya koneksi yang besar sama diriku, dan kita bisa merasakan perasaan kita masing-masing tanpa perlu berkata. Kita bisa merasakan energi kita bisa merasakan keberadaan kita dimanapun apa yang kita rasakan. Maka itu adalah bekal kamu, itu adalah kemampuan kamu yang Tuhan beri. Maka dari itu selalu ciptakan vibrasi positif, selalu ciptakan hal-hal yang positif. Jangan pernah bilang, kayaknya gak mungkin dia cinta aku, kayaknya ada orang lain, dia mah kayak gitu, gak mungkin bisa gitu. Maka itu yang akan terjadi. Lebih baik kita mengafirmasikan diri kita, karena di sini pergerakannya positif. Afirmasikan kepada siapapun hubungan kamu sama dia, aku dicintai, aku diberkati, aku dilindungi, aku dikasihi. Gunakan afirmasi atau mantra-mantra favorit sahabat kebahagiaan. Agar apa? Agar koneksi kamu sama dia semakin indah. Let go. Teruslah berafirmasi. Dan diri Dia menggapaimu akan jauh lebih bisa membuat sahabat kebahagiaan kayak ngerasa, wah aku lega banget, aku udah enjoy banget sama diri dia, aku tinggal nikmatin aja sama dia. Ini pergerakannya lebih ke positif ya, terutama dari segi keintiman. Karena keintiman itu adalah poin penting, dimana hubungannya itu bisa saling mengisi perasaan satu sama lain, melengkapi. Siapapun dia, entah dia yang berpikirnya secara logika, atau entah dia yang maskulin, atau sebaliknya kamu yang maskulin, atau dia yang feminin, defend ya. Di sini ada saling kesinambungan. Pergerakan paling banyak itu suasana yang nyaman, suasana yang hangat, itu memang dimulai di bulannya Scorpio ya. Nanti bulannya Scorpio berganti ke bulan Sagittarius, dan setelah itu ke bulannya Aquarius,
dan setelah itu Pisces, semuanya akan ngerasain hubungan kamu itu semakin dalam. Maka perbanyak afirmasi positif, perbanyak untuk bisa menjaga kekuatan hubungan cinta kamu di sini dengan hal-hal yang positif. Pasti akan dibawa sampai tahun 2024 positif juga. Tapi kalau misalkan menjelang akhir tahun, sahabat kebahagiaan menciptakan atau membawa hal negatif, terutama dari pikiran, ya nanti bakalan dibawanya tuh negatif. Termasuk diri dia ya. Tapi kalau dia bagaimana kalau aku doang, dia nggak bergerak bagaimana? Di sini pergerakannya dia akan menggapaimu dengan keintiman. Artinya orang ini juga membawa hal positif kepada sahabat kebahagiaan. Jadi harus ada kerjasamanya. Selanjutnya ada kartu misteri. Di sini ada kartu speak up, di sini ada kartu misteri. Ya, sahabat kebahagiaan, dia dengan sendirinya akan mengutarakan hati dan perasaannya yang sebenarnya, bahwa orang ini memang selama ini banyak sekali menyimpan sebuah rahasia kepada kamu, nggak terbuka. Dengan sendirinya dia akan jauh lebih bisa terbuka kepada sahabat kebahagiaan. Karena memang musim sudah berganti, ini juga mengikuti pergerakan energinya dia. Ketika musim sudah berganti, dia akan jauh lebih bisa mengutarakan apapun yang dia rasakan kepada sahabat kebahagiaan. Oke, ternyata kartu oracle-nya lebih positif ya dari apa yang Kevin kira. Kevin kira ini, wah ini energinya gimana nih, bagus nggak ya, bagus nggak. Ternyata cukup positif, jadi kita aminkan saja, kita afirmasikan saja, karena perjalanan hidup sahabat kebahagiaan bersama diri dia belum usai di sini. Masih tetap lanjut ya. Kita akan cek untuk energi yang selanjutnya menggunakan kartu tarot. Untuk energi sahabat kebahagiaan bersama dia. Bagaimana untuk energi kamu bersama dia? Ops. Sambil Kevin shuffle, sambil Kevin rasain ya energinya dulu. Merasakan energinya. Ini adalah energinya dia yang bergerak maju menuju kamu. Tapi Kevin gak mau pakai tema dia yang bergerak maju menujumu. Udah banyak yang pakai tema itu. Kevin ngikutin aja energi apa yang ada di Oracle Significator ini sebagai temanya atau judul temanya. Karena pergerakannya ini ngikutin energi pergerakan sahabat kebahagiaan ya. Kita akan cek untuk kartu yang selanjutnya. Oke, sahabat kebahagiaan, ada kartu Queen of Pentacle. Queen of Pentacle di dalam kartu tarot memiliki makna tentang kenyamanan, tentang kesetiaan, waktu tunggu kamu yang membuahkan hasil, dan musim kesuburan akan kalian temui bersama diri dia. Ya, ketika kamu sabar dan juga sadar tentang perjalanan waktu bersama diri dia, ya banyak positifnya atau banyak negatifnya. Kamu sudah bisa menelaah itu semua dan bijaksana, maka perjalanan kamu sama diri dia kedepannya akan jauh lebih baik saja. Akan jauh lebih baik-baik saja. Nikmati saja waktu bersama diri dia. Karena Kevin lihat ya, orang ini akan jauh lebih intim pada kamu. Dan bahkan ada hal-hal yang berkaitan dari sisi kebucinannya dia akan dimunculkan. Kalau sudah muncul sisi kebucinan, ya tinggal nikmatin kebucinan kalian sebagai bentuk keintiman dalam sebuah hubungan. Dan selalu bersyukur dan selalu bisa berbagi kasih kepada semua makhluk ketika dia lagi bucin sama kamu banget, dia lagi sayang banget sama kamu, lagi manja banget sama kamu, ya. Kalau kamu nikmatin saja, kamu rasakan dan jangan lupa berbagi kepada semua makhluk Tuhan. Pasti energinya dia itu akan selalu ada dan selalu membuat kamu tuh nyaman dan juga tenang. Oke, untuk energi yang selanjutnya ada kartu Queen of Cup. Wow. Dua kartu court card muncul bersama-sama ya. Court card adalah kartu kerajaan, di mana kartu kerajaan mewakili tentang karakteristik dari orang yang sedang kita bahas. Kartunya Queen itu mengindikasi tentang perasaan emosional. Queen itu lebih ke sisi divine feminine atau perasaan atau hati atau apa yang dia rasakan.
Di sini Kevin melihat perasaannya dia pada dasarnya itu memang menikmati kamu dalam sebuah hubungan. Kamu sama dia tuh nyambung, kamu sama dia tuh terkoneksi, kamu sama dia masih satu frekuensi, dan perasaannya dia yang besar, yang rasa bahwa dicintai oleh kamu ini akan dibalas, dia akan membalas dengan perilaku yang lebih bisa membuat sahabat kebahagiaan tuh kayak ngerasa diterima, ngerasa dimiliki. Jadi hubungan kamu sama diri dia, nikmatin saja, let go, nikmatin saja. Udah, kamu sama dia nikmatin aja. Karena hubungan itu pasti ada grafiknya ya, naik turunnya. Di sini justru grafiknya atau koneksinya sama kamu akan jauh lebih baik lagi. Oke, selanjutnya ada kartun The Sun. Tuh kan positif kan? Yang sudah hafal di pembacaan kartu tarotnya Kevin, kalau kartun The Sun muncul, itu pasti ada hawa yang jauh lebih bisa kalian nikmati, hawa hangat atau hawa dingin atau hawa-hawa yang sangat nyaman. The Sun juga simbol dari harapan dan juga keintiman, karena di dalamnya penuh dengan keceriaan dan juga hal-hal yang sifatnya adalah penyambutan sisi emosional. Simbol dari kartun The Sun di sini ini cukup unik. Simbolnya ini adalah semua ke-12 rasi zodiak memutari sun, matahari, simbol di tengah-tengah di sini. Mengindikasi ini bisa berlaku ke 12 rasi zodiak. Tidak dibagi zodiak A, zodiak B, zodiak C, tidak. Tapi justru ini semua zodiaknya itu ngikutin pergerakannya di sini. Tapi tergantung sebab akibat dari kalian semua. Jika kalian di sini selalu mengafirmasikan hal yang positif, kamu menciptakan hal yang positif, maka yang positif akan datang. The Sun ini positif ya. Oke, untuk energi yang selanjutnya, nggak bisa berkata-kata. Ini Kevin senang loh, ini Kevin udah mikir, aduh ini energinya negatif nggak ya? Ternyata di luar Nurul. Kartunya The Star. The Star di dalam kartu tarot ini juga memiliki hal yang positif, harapan, sukacita, kebahagiaan, jalan hubungan kamu bersama diri dia ternyata memang dipermudah oleh semesta. Jika hubungan ini adalah koneksi yang positif, jika ini adalah hubungan yang semestinya perlu dipertahankan, maka udah let it go, jalan terus, lanjut terus sama dia, flow, ngalir. Kamu sama dia akan satu frekuensi. Akan satu frekuensi sama dia. Oke, untuk energi yang selanjutnya. Oke. Wow, ini kalau bacanya kayak gini seneng sih, semangat. The Sun, The Star, Four of One. Four of One ini tentang sesuatu hal yang ngerasa bahwa perasaan kamu itu kayak komplit banget sama dia. Komplit dalam artian lengkap banget sama diri dia. Dan Four of One itu juga memiliki makna tentang pernikahan. Dia datang menjemputmu, dia datang menggapaimu di dalam sebuah keintiman karena dia ngerasa bahwa kau adalah kebutuhan cintanya. Jika ini adalah hubungan yang sama-sama single, bisa di Kevin prediksi, dalam waktu dekat ini memang akan ada sebuah pernikahan antara kamu bersama diri dia yang sama-sama single. Tapi bagaimana jika ini adalah hubungan suami istri? Yang hubungan sama suami istri, yakin keintiman itu akan dia munculkan sebagai bentuk kesadarannya dia untuk mempertahankan komitmen. Karena Four of One itu juga punya makna tentang komitmen. Dia merasa memiliki kamu dan dia siap untuk menjaga kamu. Oke. Ini positif sih sahabat kebahagiaan. Lalu kita lihat untuk energi yang selanjutnya. Oke. Kevin mau ngucapin selamat saja buat sahabat kebahagiaan yang cintamu bersama diri dia itu memang sudah mengalami banyak permasalahan. Yang kemarin-kemarin tuh kalian ngalami banyak sekali permasalahan. Itu adalah perjalanan kisah kamu yang akan kamu simpan di dalam sebuah diary kamu sebagai bentuk pengalaman cinta bersama diri dia. Dan setelah itu bagaimana dia akan jauh lebih bisa perhatian sama kamu karena kamu sama dia terkoneksi. Kartu di sini adalah Queen of Cup, pasangannya adalah King of Cup. Kamu memang terkoneksi di dalam hubungan semacam ini bersama diri dia. Koneksi kamu akan jauh lebih dalam lagi dan jauh lebih intim lagi. Maka jangan lupa untuk berafirmasi dan bawa hal-hal positif dalam hidup kamu. Termasuk berafirmasi, aku dicintai, aku diberkati, aku dilindungi, aku bahagia, dia bahagia, aku bahagia. Aku adalah kebutuhan cintanya, aku adalah kasih yang tak terbatas, aku adalah energi penenang untuk diri dia, dan diri dia adalah jodohku. Afirmasikan hal yang positif, kamu bawa terus.
maka energi kamu sama diri dia akan menjadi sebuah kehangatan dan pintu harapan kamu bersama diri dia akan berbahagia bersama dia selamanya. Karena angka 4 ini sebagai simbol sesuatu hal yang sifatnya adalah tetap. Oke. Positif, sahabat kebahagiaan ini kartunya pasangan ya. Kamu sama dia memang pasangan sehidup semati itu bisa. Jika ini adalah hubungan yang positif, ataupun juga kamu sama dia adalah twin flame, dan paling kuatnya adalah soulmate. Oke. Untuk energi yang selanjutnya, ini merinding bener. Jarang-jarang Kevin baca kartunya itu positif, keluarnya itu bareng, blek. Oke, apapun itu positif atau negatif ya, tentunya kita harus bisa bijaksana ya, sahabat kebahagiaan, bijaksana dan selalu ambil positifnya saja, buang sisi negatifnya. Karena pembacaan kartu tarot itu yang sifatnya adalah general, jika ada bacaan positif bisa dijadikan sebagai motivasi untuk diri kita. Jadi nggak cuma cocok logi doang. Oke, sahabat kebahagiaan. Kartunya adalah Six of Cups. Six of Cups itu adalah kembalinya ingatan masa lalu, perasaan-perasaan di masa lalu yang bahagia akan kembali di kehidupan saat ini atau hari ini atau esok atau nanti. Karena Six of Cups itu adalah bagian dari memori yang nggak bisa dilupakan. Mungkin bisa berarti kamu adalah cinta pertamanya, atau mungkin juga kamu adalah cinta spesialnya, atau mungkin juga dia sebaliknya, dia adalah cinta spesial kamu. Dan suasana hati kamu seperti apapun yang pernah kamu rasakan dulu waktu PDKT atau dulu waktu indah-indah banget, itu akan dirasakan kembali. Karena energi kartu Six of Cups itu mengulang masa kebahagiaan lalu dan kemudian dengan versi baru akan diciptakan jauh lebih intim dan jauh lebih bisa berbagi perasaan satu sama lain. Dan mudah-mudahan kedekatan ini akan terus abadi selamanya bersama sahabat kebahagiaan. Oke, untuk energi yang selanjutnya ada kartu Five of Wands. Ya, hal-hal yang berkaitan dari keributan kecil itu pasti terjadi. Kalau hubungan nggak pernah ribut, ya monoton dong sahabat kebahagiaan. Kalau keributan kecil, masalah-masalah sesuatu hal yang kadang kita tidak satu pemikiran dari hal kecil, ya udah nggak usah terlalu dibikin amarah atau terlalu dibikin gimana-gimana. Karena yang namanya kehidupan itu pasti ada pro dan kontra ya. Ya udah nikmatin aja. Dengan cara berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan keadaan, maka segala sesuatunya yang berkaitan dari pro kontra dalam hubungan kamu bersama diri dia tidak menjadikan sebuah penghalang atau permasalahan. Dan Kevin melihat ya, permasalahan-permasalahan yang sedang kalian lalui atau pernah kalian lalui, itu adalah bentuk di mana kesadaran di sini muncul bahwa sebenarnya kita tidak perlu meributkan hal-hal yang sepele atau hal-hal yang sifatnya nggak jelas. Yang penting intinya aku sama kamu tuh udah nikmati hubungan ini, kita udah nikmatin perjalanan waktu yang cukup lama, cukup panjang. Masa mau kita abaikan begitu saja? Nggak semudah itu, Ferguson. Karena kita tuh momen bahagianya tuh banyak banget yang kita lalui. Jadi kekuatan cinta ini akan terus kalian simpan sampai perjalanan-perjalanan waktu berikutnya. Oke, selanjutnya ada kartu Three of Wands tentang sesuatu hal yang dia lihat kepada sahabat kebahagiaan. Dia memang sudah bisa melihat dengan sudut pandangnya dia bahwa kau adalah cinta terbesarnya, kau adalah sesuatu hal yang harus dimiliki. Orang ini sudah berjuang di dalam sebuah hubungan dan dia sudah mencari beberapa hal yang berkaitan dengan permasalahan hidupnya. Namun tidak bisa dia lupakan kamu karena kamu itu energinya di situ membuat diri dia tuh kayak ngerasa tenang. Dia bisa berpikir luas kalau ada kamu. Dan sahabat kebahagiaan memang perannya besar banget ya. Kamu bisa merubah sudut pandangnya dia. Yang tadinya dia tuh orangnya kayak sempit untuk berpikir, kayak orangnya tuh gitu-gitu aja. Tapi kehadiran kamu tuh membuat diri dia tuh bisa memandang lebih luas dan jauh lebih bisa berbeda lah pokoknya perasaannya. Kalian yang tahu. Pokoknya ada banyak sekali perubahan-perubahan di dalam kebiasaannya dia yang lama. Ketika kenal kamu, perubahannya itu besar banget. Karena dia memang ngerasa diarahkan oleh kamu. Dan dia punya sudut pandang yang baru sama kamu. Selanjutnya ada kartu Ace of Swords. Ace of Swords di dalam kartu tarot memiliki makna tentang komunikasi, tentang sebuah koneksi, ataupun hal-hal yang berkaitan dari informasi, pengetahuan, dan lain sebagainya. Ya, dia datang kepada kamu untuk memberikan sebuah informasi-informasi, ataupun juga komunikasi-komunikasi yang jauh lebih bisa positif dan konsisten. Gambarnya di sini ada simbol pedang yang dipegang.
Simbol pedang yang dipegang oleh tangan mengindikasi bahwa dia akan tetap konsisten dengan apa yang dia utarakan, termasuk janji. Seperti yang Kevin bilang tadi, ketika ada sebuah janji, kalian harus bisa melihat situasinya. Dia posisinya lagi happy banget, bangga banget atau enggak, atau lagi netral. Kalau dia lagi janjiin sesuatu sama kamu, kondisinya netral, terima. Tapi kalau dia happy banget, dia senang banget janji sama kamu, jangan diterima. Taruh dulu di kotaknya. Kenapa? Kalau orang bangga, happy, terlalu bangga banget nih, senang banget, janjinya itu biasanya itu mudah sekali terabaikan. Belajar dari pengalaman-pengalaman yang lalu, dari pembacaan-pembacaan Kevin yang lalu ya. Oke, selanjutnya ada kartu Seven of Pentacle. Ya, sahabat kebahagiaan yang kamu tunggu-tunggu bersama diri dia akan membuahkan hasil yang positif. Jika kamu tahu dan kamu sadar bahwa kekuatan cinta ini memang besar. Aku akan menjaga kekuatan cinta ini sebagai bentuk anugerah yang Tuhan beri kepadaku, yaitu cinta kasih. Maka kamu bersama diri dia akan bisa bersama-sama memanen buah dari kesabaran cinta kamu, yaitu bahagia. Lalu selanjutnya, sweetness. Sahabat kebahagiaan. Ini kartunya adalah Eight of Wands. Eight of Wands di dalam kartu tarot ini tentang sesuatu hal yang sifatnya adalah cepat, komunikasi, sesuatu hal yang tak terbatas, karena angka 8 itu sebagai bentuk simbol infinity tak terbatas. Kamu sama diri dia hubungannya itu sebenarnya masih tetap jalan ya, masih tetap lanjut. Yang penting sahabat kebahagiaan menyadari kalau ini adalah koneksi yang positif, maka pertahankan saja. Hanya hati dan perasaan kamu yang tahu siapa dia sebenarnya. Karena ini bacaan general ya, bukan bacaan personal. Hanya kamu saja yang tahu tentang bagaimana perasaannya dia kepada kamu. Dan perasaan kamu yang sebenarnya kepada dia seperti apa. Selami dan rasakan jika perasaan itu memang masih mau untuk lanjut sama diri dia, untuk masih terus menggapai kebahagiaan bersama diri dia, maka lanjutkan. Nah, ini memiliki makna Eight of Wands. Kisah kamu bersama dia belum usai. Akan ada sebuah kejutan-kejutan baru, di mana kejutan ini yang membuat sahabat kebahagiaan ngerasa hidupku dilengkapi karena ada diri dia. Dan dia juga sama, hidupnya merasa terlengkapi karena keberadaan kamu. Positif. Kevin seneng sih. Senangnya itu dari bentuk kesadaran ya. Di pembacaan Kevin tuh, Kevin gak akan pernah ngambil sebuah keputusan kalian untuk apa enggak. Tapi membuka pikiran kalian untuk bisa berpikir. Jadi kalian yang bisa menentukan dan mengambil keputusannya. Di sini aliran energinya, orang ini sudah ada sisi kesadaran. Kalau sudah ada sisi kesadaran, ya udah tinggal jalanin aja. Karena kata-kata Kevin yang selalu Kevin sematkan ke sahabat kebahagiaan adalah kita manusia tidak ada kuasa untuk mengontrol seseorang atau manusia lain. Yang bisa mengontrol itu semua adalah kesadarannya. Maka dari itu, berafirmasi dan sentuh kesadarannya. Maka terwujud. Orang ini tersentuh kesadarannya dan akan menuju kamu di dalam sebuah keintiman. Dan keintiman adalah bentuk perasaan cinta, perasaan yang sangat indah, perasaan yang saling melengkapi dan selalu ada. Dan bahasa dari keintiman bermacam-macam. Bisa dengan komunikasi secara langsung, bisa dengan sentuhan, bahasa kasih secara sentuhan, atau mungkin juga dengan telepati, secara cinta, secara spiritual. Bermacam-macam di dalam bentuk keintiman di situ. Sehingga tercipta sebuah koneksi. Mungkin seperti itu aja ya sahabat kebahagiaan. Dan ada zodiak apa saja sih? Ini ada hawa-hawa baru nih, hawa yang sangat indah. Ini bisa masuk ke zodiaknya dia atau masuk ke zodiak sahabat kebahagiaan. Yang pertama di sini ada kartu Queen of Pentacle. Ini adalah zodiak berelemen tanah. Elemen tanah yang kayak pindah di sini paling kuatnya itu ada di energinya Capricorn. Queen of Cup ini adalah elemen air. Sebenarnya zodiak elemen air dan elemen tanah semuanya itu masuk ya. Termasuk elemen tanahnya Taurus, Capricorn, dan juga Virgo. Di sini Queen of Cup-nya juga sama. Elemen airnya paling kuat itu ada di Pisces, tapi semuanya itu kena elemen air, termasuk Scorpio dan juga Cancer. Selanjutnya The Sun. The Sun di sini masuk ke energinya Leo, seperti yang Kevin sebutkan ya, bahwasanya di gambar simbolnya ini semua rasi zodiak muncul, tapi paling kuat itu adalah di zodiaknya Leo.
The Star masuk ke energinya Aquarius, lalu Four of Wands masuk ke energinya Aries, King of Cup paling kuat itu adalah Pisces. Oke, Pisces akan jauh lebih intim lagi kepada sahabat kebahagiaan. Ada Six of Cup, ini masuk ke energinya Scorpio, Five of Wands masuk ke energinya Leo, lalu Three of Wands masuk ke energinya Aries, Ace of Swords semua zodiak elemen udara, Gemini, Aquarius, dan juga Libra. Ada kartu Seven of Pentacle masuk ke energinya Taurus, Eight of Wands masuk ke energinya Sagittarius. Ini beberapa zodiak yang muncul untuk tema kita hari ini. Inisial nama. Untuk inisial nama bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama diri dia. Yang pertama di sini ada huruf W untuk woman, ada huruf B untuk Bravo, ada huruf O untuk Oscar, ada huruf J untuk Jamaika, ada huruf S untuk Singapura, ada huruf R untuk Romeo, ada huruf F untuk Fanta, ada huruf K untuk Kevin, ada huruf M untuk Mama, ada huruf I untuk Indonesia, ada huruf U untuk Ultraman, ada huruf N untuk Nano, ada huruf L untuk Luna, ada huruf A untuk Alpha, dan yang terakhir di sini ada huruf P untuk Papa. Ini beberapa inisial nama yang muncul untuk tema pembacaan kita kali ini. Oke, ambil positifnya, buang sisi negatifnya ya sahabat kebahagiaan. Dan mungkin seperti itu aja. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Mohon maaf jika ada kesan kata yang kurang berkenan dalam pembacaan kita kali ini. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Bye-bye. Mata imasyo.